Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan rancangan pembelajaran Where to pada bagian lembar kerja E dan lembar kerja U. Anggota kelompok kami yaitu Alfulaila, Angela Priyanda Putri, Desi Yunarita, Erika Karmilia, dan Vivi Fauzia Ristu. Pada lembar kerja E yaitu Explore and Experience, Enable and Equip, yaitu memberikan kelengkapan dengan pengalaman, alat, dan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Pada tahap Explore atau menjelajah, guru memunculkan pertanyaan pemantik atau masalah. Dengan contoh kegiatan, peserta didik menjawab pertanyaan awal dan mengumpulkan informasi. Pada tahapan experience atau pengalaman, peserta didik mendapatkan konsep secara langsung dengan contoh kegiatan. Peserta didik melakukan eksperimen seperti mengukur jarak, menghitung volume, atau menerapkan dalam situasi kontekstual. Pada tahapan enable atau memberdayakan, guru memberikan panduan tambahan untuk pemahaman lebih mendalam. Dengan contoh kegiatan, guru memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep-konsep matematika yang mungkin sulit dipahami. Peserta didik dapat melakukan latihan soal bersama atau diskusi kelompok. Pada tahapan equip atau melengkapi, peserta didik mempersiapkan diri untuk mengaplikasikan pengetahuannya. Dengan contoh kegiatan, peserta didik membuat proyek atau presentasi untuk menerapkan konsep. Pada pertanyaan bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting apabila peserta didik merasa memiliki kepemilikan atas pembelajaran mereka. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan kerjasama. Guru harus merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk merangsang peserta didik. Cara untuk melibatkan peserta didik dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting antara lain, memulai pembelajaran dengan pertanyaan yang terbuka dan menantang. Dengan menerapkan pertanyaan yang terbuka, mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Kemudian mengajarkan teknik bertanya dalam pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri. Pada hal ini, peserta didik tidak hanya diberikan jawabannya, melainkan peserta didik menemukan jawabannya sendiri melalui penelitian, diskusi, dan pengalaman. Selanjutnya, peserta didik didorong untuk bekerja sama dengan teman sebaya mereka, seperti berkelompok dan berdiskusi. Kerjasama yang dilakukan dapat membantu peserta didik untuk berbagi ide dan perspektif mereka. Yang terakhir, peserta didik diberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Contoh kegiatan yang dapat membantu peserta didik mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting antara lain, yang pertama proyek penelitian, kedua diskusi kelompok, 3 simulasi, 4 permainan, dan kelima pameran. Pada pertanyaan, kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memberdaya pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Kegiatan belajar untuk menampilkan kemampuan puncak peserta didik seharusnya menantang dan merangsang. Kegiatan pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah. Contoh kegiatan belajar yang dapat membantu peserta didik mengembangkan dan memberdaya pemahaman mereka tentang ide-ide penting untuk penampilan kemampuan puncak peserta didik antara lain. Yang pertama, proyek penelitian. Peserta didik dapat melakukan penelitian tentang topik yang menarik bagi mereka, dan kemudian menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan atau presentasi kreatif. Hal ini mendorong peserta didik untuk menggali lebih dalam tentang konsep untuk mengasah keterampilan berpikir dan penelitian. Yang kedua, diskusi kelompok. Peserta didik dapat mendiskusikan tentang topik yang kompleks dan berbagi ide dan perspektif mereka. Hal ini merangsang pemikiran kritis,
dan kolaborasi di antara peserta didik yang memungkinkan muncul ide-ide penting bersama-sama. Yang ketiga, simulasi. Peserta didik dapat berpartisipasi dalam simulasi atau aplikasi yang memungkinkan mereka untuk mengatasi situasi dunia nyata. Hal ini memberikan pengalaman langsung secara mendalam. Yang keempat, permainan. Permainan dapat digunakan untuk mengajarkan konsep dan keterampilan baru dan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang terakhir, pameran. Peserta didik dapat membuat pameran yang menampilkan karya mereka dan berbagi pengetahuan mereka dengan orang lain. Pekerjaan rumah dapat digunakan untuk memberi peserta didik kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang telah mereka pelajari di kelas. Pengalaman di luar kelas dapat memberikan peserta didik kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Contoh pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas yang dapat membantu peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting antara lain, membaca buku atau artikel tentang topik yang menarik bagi mereka, menonton film atau video tentang topik yang relevan, berkunjung ke museum atau tempat lain yang berhubungan dengan topik yang dipelajari. Yang terakhir, berbicara atau wawancara dengan ahli atau orang lain yang memiliki pengetahuan tentang topik tersebut. Selanjutnya adalah lembar kerja O. Pada rancangan pembelajaran UBDO ada 3 prinsip yang harus diketahui. Yang pertama yaitu organisasi rinci materi, di mana mengorganisir materi pembelajaran secara terperinci. Nah, kaitannya dengan matematika yaitu merencanakan unit pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, penekanan pada pemahaman yang mendalam. Nah, ini mengedepankan pemahaman konsep secara lebih mendalam. Kaitannya dengan pembelajaran matematika yaitu fokus pada pemahaman konsep matematika, bukan sekedar mengingat tentang rumus-rumus saja. Dan yang ketiga yaitu keterkaitan antar aspek pembelajaran. Nah, ini menjamin keterkaitan antara aspek-aspek pembelajaran. Kaitan dengan pembelajaran matematika yakni memastikan tujuan, kegiatan, dan penilaian saling terhubung dan mendukung. Pertanyaan nomor 1, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Nah, pengalaman belajar merupakan sejumlah kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengalaman belajar yang paling baik dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, yaitu pengalaman belajar yang dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Misalnya, mengkategorikan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Prioritas pembelajaran di abad 21 salah satunya yaitu rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Beberapa model pembelajaran dapat digunakan untuk merangsang rasa ingin tahu dan berpikir kritis dengan memberikan mereka pengalaman belajar yang bermakna, seperti model pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL atau PJBL, dan bisa juga dengan discovery learning. Pertanyaan kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Nah, ada beberapa cara untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam konteks pembelajaran. Antara lain, guru memperdalam pemahaman mengenai materi yang akan disampaikan, memilih diksi yang sesuai dengan jenjang usia peserta didik, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik agar berjalan kondusif, nyaman, dan efektif, serta berbicara secara langsung. Pertanyaan yang keempat, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Nah, cara mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas antara lain yang pertama, memahami kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua, memulai pembelajaran dengan mencapai tujuan pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, seperti memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, berdiskusi, dan mengerjakan proyek. Dan yang kelima, menindaklanjuti pembelajaran secara berkala melalui refleksi dan evaluasi pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.